Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab sirah Ustadzina Hidayat Fadl Musyrik. Kata penulis rahimahullah, bukan rahasia lagi bahwa menciptakan masyarakat model ini tidak mungkin bisa rampung dalam sehari, sebulan, bahkan setahun, tetapi harus melalui masa yang lama sehingga proses pensyariatan dan perundang-undangannya dapat sempurna, disertai pembekalan wawasan, pelatihan, dan pendidikan secara bertahap. Penulis ingin menyebutkan tentang awal mula Rasulullah SAW sampai di kota Yathrib atau dikenal dengan Madinatun Nabi. Beliau mengatakan wala yakhfa anna takwina ay mujtama. Bukan sesuatu yang samar bagi kita bahwa membentuk sebuah masyarakat di mana ketika itu kondisi kabilah yang ada banyak berselisih, latar belakang yang suka berperang. Ini bukan hal yang mudah. Tidak cukup membentuk itu satu hari, sebulan, setahun. Bal labudda lahu min zamanin tawilin. Bahkan membentuk sebuah masyarakat, tatanan masyarakat yang bernaung di bawah Al-Quran dan Sunnahnya Nabi, ini membutuhkan waktu yang panjang. Tapi perlu dicatat, Nabi telah memulai dengan apa? Yang paling asas, yang paling mendasar, fondasi yang paling kokoh, yaitu at-tauhid. Beliau membangun masyarakat ini di atas ketauhidan. Masyarakat yang mengenal tauhid dan membenci perbuatan kesyirikan. Masyarakat yang mengenal mencintai Allah dan Rasulnya didahulukan atas kecintaan atas segala apapun yang ada di muka bumi ini, sekalipun membutuhkan waktu yang panjang. Ini terjadi pada Nabi. Maka bila ini kita kiaskan kepada kita, tentu lebih daripada itu. Seolah beliau ingin menasihati kita butuh waktu dan kesabaran membentuk sebuah masyarakat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, butuh waktu yang panjang. Dan Allah tidak melihat waktu yang kita perjuangkan, tapi Allah melihat apa? Usaha. Allah melihat kepada kerja kita di dalam memperjuangkan Islam, bukan cepat maupun lambatnya. Begitulah para nabi mengajar kepada kita. Wa yatakamalu fihi tashri' wa taqnin ma'a taskifi wa tadribi wa tarbiyati tadrijiyan. Bahkan ini membutuhkan proses mengajarkan syariat, memberikan kepada mereka sebuah undang-undang, tentu undang-undang yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan memberikan wawasan yang luas, praktek-praktek Islam yang benar, tarbiyah Islamiyah yang lurus dan bertingkat-tingkat. Tadrijian, jadi tidak apa kata orang Jawa, tidak ujuk-ujuk jadi gitu, enggak. Tidak tiba-tiba jadi, enggak. Nah, dan ini nanti menjadi contoh untuk membentuk masyarakat yang datang sesudahnya. Wa kana Allahu kafilan bihadza tasyri'. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman bi tanfidihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan dan mencontohkan syariat ini kepada umat. Jadi, aturannya datang dari Allah, Rasulullah telah mencontohkan cara mempraktekannya, dan masyarakat yang dibina oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an.
wa tarbiyatul muslimin wa wifqah qauluhu ta'ala kama qauluhu ta'ala huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kata Allah, dialah Allah yang mengutus fil ummiyin, pada sekelompok manusia yang ummi. Apa itu ummi ya kawan? Apa itu ummi? Ya, ini yang buta huruf. Kebanyakan mereka tidak mengenal baca dan tulis. Rasulan, seorang rasul, rasulnya pun seperti mereka. Dari kalangan mereka sendiri, ya, ini dari kalangan orang-orang yang ummi. Yatlu alaihim ayat. Ia membacakan kepada mereka itu ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka al-kitab wal hikmah, yaitu Al-Quran dan al-hikmah. Kalimat wa yuzakkihim wa yu'allimuhum ini menunjukkan dalam dakwah dua hal proses yang tidak bisa dihilangkan. Tazkiyah, yakni tasfiyah. Wa tarbiyah, yaitu mensucikan dengan cara menghilangkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam agama, seperti memberikan pengajaran tentang tauhid, mengingatkan tentang mereka tentang bahayanya syirik, khurafat, dan yang lain-lainnya. Lalu mengajarkan kepada mereka ilmu, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu as-sunnah. Nah, begini proses membentuk sebuah masyarakat, dimulai dengan dimulai dengan tasfiyah dan tarbiyah. Bukan dimulai dengan memperbaiki struktur sebuah keorganisasian atau sebuah kenegaraan. Tidak pula dimulai dengan memperkaya dana yang digunakan untuk masyarakat. Tidak dimulai dari perekonomian, tidak dimulai dari pertanian, tidak dimulai dari peternakan, tidak pula dimulai dari politik, tidak pula dimulai dari tidak. Nabi memulainya dari wa yuzakim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mendakwahkan kepada mereka tauhid dan sunnah, dan mengajari kepada mereka Al-Quran dan sunnah, mensucikan dari kotoran-kotoran syirik dan khurafat dan bidah, dan mengajari kepada mereka kebenaran Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Baru terbentuk masyarakat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Disatukan dulu pondasinya, yaitu Quran dan sunnah. Waktunya panjang. Ketika Nabi di Mekah saja 13 tahun, kemudian ketika Nabi di Madinah berapa tahun? Kurang lebih 12 atau 11 tahun. Berarti waktunya panjang. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum muqbilina alaihi biqulubihim. Dan yang perlu dicatat, masyarakat yang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima syariat ini orang-orang yang sekelas para sahabat. Yang sering saya ulang-ulang ucapan para sahabat tentang, ucapan Abu Ubaidah tentang para sahabat, innallaha yanzuru ila qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin khairul qalb fakhtarahu rasulan liyuballighu risalatahu summa yanzuru ila qulubin nasi fawajada quluba ashabi Muhammadin khairul qulub. Allah melemparkan pandangannya ke hati hamba-hambanya, ia dapati hati Muhammad sebaik-baik hati, lalu ia pilih menjadi rasul untuk menyampaikan risalahnya. Lalu Allah melemparkan pandangannya ke hati manusia, ia dapati hati para sahabat sebaik-baik hati. Allah pilih mereka menjadi orang yang menemani Nabi dalam dakwahnya. Kama qala radhiyallahu ta'ala, ini para sahabat, makanya dikatakan oleh beliau, dan sahabat radhiyallahu anhum muqbilina alaihi biqulubihim, menerima yang datang dari Nabi ini baik secara batin dengan hatinya, bukan sekedar zahirnya saja, batinnya pun menerima. Jangan merasa berat. Jadi betul-betul ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah gambaran masyarakat yang diridhoi oleh Allah. Yang sampai pada akhirnya memang Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu, itulah Islam. Itulah Islam, dan gambaran Islam yang ada pada mereka itulah yang disebut dengan Islam. Bukan yang datang belakangan. Kecuali yang datang belakangan seperti keadaan apa? Para sahabat. Lanjutkan ya akhirnya.
Para sahabat radhiyallahu anhum menyambutnya dengan sepenuh hati, melaksanakan hukum-hukumnya serta bergembira dengannya sesuai firman Allah Ta'ala. Nah, beliau mengatakan, ketika para sahabat telah dipersiapkan untuk ini, maka yang dijumpai benar ketika Nabi mentarbiyah mereka, mentazkiyah kemudian mentarbiyah mereka, sahabat-sahabat ini menerima. Saking bahagianya mereka itu, maka apapun yang turun dari Allah, mereka tidak pernah ada rasa ghil, ada rasa berat, kedengkian, tidak ada. Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah ya, berarti justru mereka semakin rindu. Jadi gambaran begini, gambaran sebuah masyarakat kalau sudah mulai tazkiyahnya benar, tarbiyahnya masuk, itu mereka semakin rindu dengan ilmu. Ada seorang wanita ketika Nabi sedang berkhutbah di atas bukit di Arafah, maksudnya di padang Arafah. Lalu turun firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Sebagian besar manusia senyum dan senang karena Allah telah mengatakan Islam telah sempurna. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku redha Islam sebagai agama bagi kalian. Semua orang senang kecuali satu orang wanita. Dia menangis. Maka Umar bertanya, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau harusnya berbahagia? Allah telah menyebutkan agama ini diridhoi olehnya dan dia telah sempurna. Kata wanita tersebut, bukan aku menangisi sempurnanya Islam. Kata wanita ini, tapi aku melihat janji Allah telah dekat. Maksudnya, sejenak lagi Rasulullah wafat. Kalau Rasulullah SAW sudah wafat, yang aku tangisi bukan wafatnya Rasulullah, tapi terhentinya turunnya wahyu. So, di masa itu ya Alhamdulillah, bila para sahabat melakukan suatu perkara yang Allah tidak redha, Allah akan turunkan ayat tentang mereka. Ditegur langsung oleh Allah. Setidaknya Rasul akan menyampaikan kepada mereka mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ada bimbingan langsung dari langit setelah wafatnya Rasulullah. Maka maksud wanita ini, kalau nanti seandainya Rasul sudah wafat, wahyu terputus. Siapa yang akan menegur kita, meluruskan kita, membenarkan kekeliruan kita? Demikian wanita. Dan berarti menunjukkan apa ya? Mereka masyarakat yang sangat siap menerima ayat dan hadisnya Rasulullah SAW. Ayat Allah dan hadisnya Rasulullah SAW. Semakin diturunkan ayat kepada mereka, semakin bertambah keimanannya. Semakin dibacakan tentang ilmu, semakin bahagia mereka. Itulah manusia-manusia Allah persiapkan untuk membuka 2/3 dunia, 3/4 dunia maksud saya. Kenyataannya demikian, ya toh? Sampai di zaman sahabat itu sudah 3/4 dunia dikuasai oleh Islam. Di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Semakin luas di masanya Utsman, di masanya Ali bin Abi Thalib. Nah, hakada. Jadi ini mempersiapkan masyarakat seperti ini tidak gampang. Membutuhkan kesabaran dan membutuhkan bimbingan. Kalau di zaman kita bagaimana? Membutuhkan ilmu. Maka ini nasihat, jangan gerusa-gerusu. Pengen cepat-cepat begini dan begitu. Tidak, persiapkan ilmu yang baik. Pakainya pada hari ini, Alhamdulillah, ketika kita mengatakan mari kita tegakkan syariat Islam, apa yang terjadi? Penolakan pertama kali muncul dari siapa? Justru orang-orang yang menisbahkan diri kepada apa? Bukan karena mereka menolak, karena mereka benci, bukan, karena mereka jahil. Minimal di akal dan hati mereka terkena syubhat, kerancuan berpikir, sehingga dia memandang Islam dengan cara yang terbalik. Paham ya? Berarti butuh waktu, butuh tarbiyah. Saya buat contoh, misalnya ribawiyah. Tidak ragu lagi ayat Quran, hadis Nabi, ijma' para sahabat, tulisan para ulama telah menerangkan riba hukumnya apa? Tapi kita lihat di negeri ini, yang paling banyak menggunakan produk riba siapa? Coba lihat. Yang paling banyak di negeri kita nih, yang 80% kaum
muslimin agamanya, maksudnya manusianya beragama Islam, maka yang paling banyak menggunakan produk riba siapa? Ya orang Islam itu sendiri. Bisa jadi karena dia tidak tahu itu riba, atau bisa jadi dia mengira riba-riba nggak apa-apa, gitu ya. Pura-pura tidak apa? Tahu. Kan begitu kenyataannya. Sahih? Iya kan? Hampir nggak lepas dari riba. Hatta sampai sebagian orang membangun masjid kadang menggunakan uang dan harta apa? Riba. Kalau kita tidak dengan tarbiyah, tidak dengan tasfiyah dan tarbiyah, dakwah ini akan ditolak. Bahkan menggunakan dalil untuk menolak dalil, maksudnya dalil yang benar tapi pendalilannya dengan cara yang salah. Oke. Contoh yang lainnya jilbab. Wala syakka wala raiba annahu fardun. Jilbab itu wajib, sahih. Itu enggak ragu lagi. Quran menyebutkan tentang kewajiban jilbab. Hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang wajibnya menutup aurat bagi wanita. Ijma kaum muslimin bahwa jilbab wajib bagi para wanita. Tapi lihat yang menentang jilbab, muslimah. Sampai muncul perkataan, nggak jilbaban nggak apa-apa. Yang penting yang dijilbabi, hewan hatinya. Iya tuh ya. Siapa yang mengucap itu? Banyak kan kaum muslim. Nggak mungkin orang Nasrani ngomong begitu. Masa Nasrani mengatakan yang penting hatinya jilbabi? Ini orang kafir nggak mungkin mengenal jilbab. Dan muslimah. Jadi perlu apa ya kawan? Tasfiyah. Dan perlu apa? Itu pun terjadi di zaman Nabi. Terjadi di zamannya Nabi SAW. Datang kepada Nabi lalu lelaki itu berkata, ya Rasulullah, murni kulla amrin, perintahkan aku semua perkara. Wanhani an kulla syai'in, larang aku semua larangan. Illa snatain, kecuali dua. Apa itu? Surbul khamr waz zina. Ini Nabi, itu ayat sudah turun tentang haramnya zina. Ayat tentang zina sudah diturunkan, ayat tentang haramnya khamr sudah diturunkan, tapi laki-laki ini datang kepada Nabi, silahkan perintahkan dan larang kecuali dua hal. Jangan larang minum khamr dan berbuat apa? Proses. Soalnya alhamdulillah. Para sahabat tahu membaca hadis Nabi, ayat Allah dan hadis Nabi. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang beriman, taatilah olehmu Allah dan taatilah olehmu apa? Rasul. Di perjanjian Hudaybiyah antum lihat. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat bertahallul sebelum sampai ke kota Mekah. Baru sampai di mana? Baru sampai di mana, Ikhwan? Hudaybiyah. Ya, tinggal beberapa kilometer lagi sampai di Mekah. Ditahan, suruh pulang sama orang Quraisy. Kalau kita yang disuruh begitu, mungkin kita berkata, kita ini muslim, lebih baik kita mati, insya Allah syahid. Kan gitu ya. Iya tuh ya. Sama, sahabat juga begitu. Ya Rasulullah, dekat sudah kota Mekah. Bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Bukankah engkau ini Rasulnya Allah dan engkau menjanjikan kami akan masuk ke kota Makkah? Kata Nabi, kan aku tidak mengatakan tahun ini. Nabi tidak berbohong toh? Nah, lalu Nabi mengatakan cukur rambut kalian. Apakah sahabat mencukur? Jawab, lah, nggak ada yang mencukur. Butuh proses. Itu orang sekelas siapa? Para sahabat. Masih berpikir cukur. Maksudnya gini, jangan-jangan sahabat suruh nyukur, nabinya nggak cukur. Makanya nggak cukur. Datanglah Nabi ke kemahnya, bertemu Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, apakah engkau menginginkan wahai Rasulullah manusia mencukur rambutnya? Iya. Kata Ummu Salamah, tidak usah banyak berbicara, keluar dan cukur rambutmu. Nabi keluar, dipotong rambutnya, semua orang mengikuti Rasulullah. Berarti proses loh. Proses pengajaran. Ya sama pada hari ini kalau kita mau membentuk sebuah masyarakat yang Islami, prosesnya panjang. Saya ingat dengan nasihat Ustaz Abdul Hakim Abdad Hafizahullah Ta'ala. Berdakwah itu seperti menanam buah mangga perumpamaannya. Bijinya kita tanam, tumbuh tunasnya, dipelihara dengan baik, kita siangi, tumbuh sampai tumbuh pohonnya sudah besar, kita mati. Belum sempat makan apa? Siapa yang menikmatinya?
anak cucu kita. Itu yang namanya dakwah. Jangan berpikir hari ini, tapi berpikir ke depan, karena pahala kita bukan hanya yang terjadi pada hari ini. Insya Allah setelah kematian kita pun Allah akan tetap berikan kita apa? Ganjaran dakwah demikian. Lanjutkan ya akhirnya. Dalam hal ini merincikan semua permasalahan tersebut bukan termasuk pembahasan tema kita ini, sehingga kita batasi sebatas keperluan. Inilah problematika terbesar yang dihadapi Rasulullah SAW berkaitan dengan ya, maksudnya lihat, perhatikan ucapan beliau. Karena hadza a'dhamu ma yuwajihuhu Rasulullah SAW binisbati ilal muslimin. Kita tahu di kota Madinah tinggal bukan hanya kaum muslimin. Di sana ada apa? Yahudi. Dan Yahudi menguasai perekonomian, menguasai pasar. Yahudi mempraktekkan riba, yang secara zahir dia mendominasi, kelihatan lebih kaya dibandingkan kaum muslim. Dan memang kaum muslim ketika itu kebanyakannya adalah apa? Fakir. Golongan yang kedua, yang pertama muslimin paling sedikit jumlahnya, kemudian Yahudi, kemudian baru apa? Orang-orang yang asli dari penduduk Madinah, Arabi, yang tinggal di gunung-gunung, yang mereka kerjanya beternak atau berkebun, yang tidak punya pola pikir yang panjang, yang ketika datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, dipanggil namanya Nabi, ini, ayo beri aku sesuatu. Dikasih sama Nabi, zid ya Muhammad, kurang, tambahin lagi. Dikasih lagi oleh Nabi, zid ya Muhammad min hada, lebihkan lagi. Kata Nabi, ma fi syai', sudah enggak ada apa-apa illa fil bait, kecuali di rumah. Kata orang itu, ayo kita ke rumah. Ya Allah. Kalau antum gimana? Ha? Ada orang minta akhi, kurang ya akhi. Kurang yang ada di rumah. Ayo kita ke rumah. Antum hantam mungkin gitu ya. Rasul tidak, ayo kita ke rumah. Dibawa ke rumah oleh Nabi. Diberi sama Nabi semua. Lalu orang itu berkata, masih kurang. Kata Nabi, sudah enggak ada. Ya kalau itu sudah cukup. Model-model orang seperti ini. Bahasa kita apa namanya? Bukan bahasa orang yang pandai digunakan dengan kata-kata yang ilmiah. Mereka orang-orang yang kadang-kadang hanya perlu contoh. Jadi problematika yang pertama dihadapi oleh Nabi dari sisi kaum muslimin itu sendiri, belum dari yang lainnya. Di mana kaum muslimin pada saat itu masih memiliki mereka baru saja masuk Islam. Sebagian mereka mungkin masih terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyahnya. Salah satu buktinya Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu aku larang kalian menziarahi apa? Ya, ini ketika masa Islam masih baru saja dikenal oleh mereka, mereka dilarang oleh Nabi ziarah kubur. Kenapa? Karena di masa jahiliyah mereka itu suka mengagungkan kuburan. Dilarang sama Nabi. Ini kan problem tersendiri. Oke? Dan itu nggak gampang melarang begini, melarang begitu. Nggak gampang. Contoh yang lainnya, dalam hadis yang sahih itu bisa baca dalam kitab Adabuz Zifaf, diterangkan oleh Imam Al-Albani. Ada seorang wanita Ansor dinikahi oleh laki-laki apa? Muhajirin. Jelas punya adat yang berbeda. Bahasanya begini, orang Muhajir itu orangnya soroha. Soroha itu apa namanya? Inna soroha tarohah, kata Ustaz Ali Musli Hafidhullah Ta'ala. Belak-belakan itu tenang. Ya, orang Muhajir itu kalau ngomong sudah apa adanya. Paham maksudnya, Pak? Nah, sementara orang Ansor lebih apa? Lembut. Ketika mereka menikah, di antara kebiasaan orang Muhajirin itu kalau mendatangi istrinya sesukanya. Mukbilatan wa mudbiratan. Ngerti maksudnya, ikhwan? Ada yang enggak tahu? Perlu dijelaskan tidak? Anak tanya sungguhan. Ada yang enggak tahu? Maksudnya mukbilatan mudbiratan, yakni dia mendatangi istrinya sesukanya, depan, belakang enggak masalah. Masih belum tahu juga. Paham, alhamdulillah. Antum kalau ditanya jawab lah, alhamdulillah ya. Paham ya kan ya? Nah, kata adik. Maka dia datangi Nabi. Ya Rasulullah, aku tidak menyukai si fulan, karena sesungguhnya di antara kebiasaan kami begini, bukan begitu. Nah, itu kan masalah. Menggabungkan dua masyarakat yang punya latar belakang yang berbeda, itu permasalahan. Itu dari sisi kaum muslimin. Dari sisinya kaum muslimin.
Akhi billah, di antara kebiasaan wanita Ansor itu berkuda. Sementara orang-orang Muhajirin, wanita-wanitanya bukan berkuda, tapi sangat berani di medan perang. Wanita Muhajir itu alhamdulillah berani membawa belati di medan perang menghadapi 10 Quraisy, berani dia. Sedangkan wanita Ansor kebiasaannya berkuda tapi pemalu. Jadi untuk menggabungkan supaya wanita Muhajir ini pandai berkuda dan berani ke medan perang, nggak sama dengan menggabungkan seorang wanita yang pemalu naik apa? Kuda. Ini hal yang berbeda. Itu problem yang harus dihadapi oleh Rasulullah SAW, bagaimana memahamkan ini dan memahamkan itu. Dan tidak jarang terjadi gesekan antara Muhajir dan Ansor sampai sebagian mereka berkata, ya masalah Muhajir ada makanakum laisa makanakum dzalika. Bukan di sana tempat kamu, di sini wahai Muhajirin. Ansor menyambut, yang sini Ansor, biar yang Muhajirin sana. Lalu turun ayat menegur tentang hal ini. Nabi menegur mereka. Padahal nama Muhajir dan nama Ansor dua nama yang Allah memberikan kepadanya. Allah sebut dalam Al-Quran. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal. Nama ini Allah yang menyebutkan. Tapi gesekan itu ada. Dan itu problem yang harus dipecahkan. Dan Rasulullah sabar dalam mendidik mereka. Nah, apalagi seperti kita ini, ikhwan. Masyarakat kita, ya Allah, mayoritasnya jahil. Sahih? Jahil. Sampai terbalik, yang baik dikatakan buruk. Wanita nutup aurat, jilbabnya agak gede, sudah dituduh yang tidak-tidak. Iya, kos-kosannya digerebek. Khawatir nanti di dalamnya ada apa? Bom. Ya masalah juga kadang-kadang ini si bercadar bawa bom. Sini jadi masalah ini, alhamdulillah. Mbok ya jangan bawa. Ngapain bawa bom? Pakai cadar itu bawa kitab. Itu Umdatul Hakam bawa. Usul Salasa dihafalkan. Bukan merakit bom. Antum lihat masyarakat kita sekarang. Laki-laki berjenggot dianggap mengkhawatirkan. Iya. Bahaya. Kalau seorang calon mertua didatangi laki-laki yang datang itu jenggotnya tebal, celananya cingkrang, itu mikir calon mertuanya, alhamdulillah. Anak saya pas nggak buat ini? Kan gitu ya. Padahal itu yang baik. Waleh, itu yang benar. Sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Karena masalahnya kita jahil. Akhi fillah azanillah wa iyyakum, ana salat di sebuah tempat. Ketika merapatkan kaki, diinjak sambil berteriak, enggak ada tempat. Kan masih luas. Padahal kita berkeinginan mencontoh siapa Rasulullah SAW. Sebagian teman sholat bertanya kepada saya, dia menggenggamkan tangan, lalu teriak-teriak, orangnya mengusir, nggak boleh lagi sholat di situ katanya. Gara-gara menggenggamkan tangan ketika bangkit, karena jahil. Itu masyarakat kita. Nah, kalau kita tidak dengan kesabaran seperti Rasulullah SAW dan para sahabat, nggak akan sampai kepada dakwah. Lanjutkan akhirnya. Maaf sebelumnya. Berarti maksud saya, mari kita membayangkan betapa Rasulullah SAW sangat berat perjuangannya. Oke? Kalau begitu kita harus bersyukur. Kita hidup di satu zaman lebih mudah kita jalani Islam ini. Barakallahu. Kelompok kaum muslimin terdiri dari dua bagian. Pertama, mereka yang berada di tanah air, rumah, dan harta mereka sendiri. Tidak ada yang mereka pentingkan dalam hal itu selain layaknya seorang yang berada dalam kondisi aman di kelompoknya. Mereka ini adalah kaum Ansor. Di antara mereka terjadi hubungan yang tidak mesra dan permusuhan bertahun-tahun sejak dulu. Ini oke. Jadi di tubuh masyarakat Madinah, kabilahnya banyak. Seperti kabilah Khazraj dengan kabilah Aus. Ini dari dulu musuh bebuyutan. Aman sebentar, nyenggol di jalan dikit aja gitu ya Allah. Terus jadi perang. Aman, ini ketemu berjalan, ini suku Aus, ini suku Khazraj. Ketika yang satu mandeng gini, itu sudah langsung pedang yang dicabut. Sampai seperti itu masyarakatnya. Nah, sekarang tampaknya model-model begini mulai muncul lagi. Iya. Lihat sedikit ditanya apa, lihat dan gitu. Ini masyarakat ya seperti dahulu. Ini yang dihadapi oleh Rasul, dan itu dalam tubuh. Ketika mereka sudah masuk Islam pun, karena mereka belum lama masuk Islam, sebagian mereka masih saling apa? Memata-matai. Tapi kemudian setelah turun firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna
ikhwatun. Itu menjadikan sebab mereka tidak lagi bermusuhan antara sesama kabilah-kabilah. Lanjutkan ya akhi. Di samping mereka ini terdapat kelompok lainnya yaitu kaum Muhajirin. Mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh kaum Ansor tersebut. Bahkan keberadaan mereka di Madinah berkat meloloskan diri. Mereka tidak memiliki tempat untuk berlindung, tidak memiliki pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan tidak pula juga punya harta sehingga dapat mencapai taraf kehidupan yang layak. Maksud penulis untuk menjelaskan ini memiliki potensi gesekan yang besar. Kalau kaum Muhajirin tiba-tiba mereka menguasai perekonomian, orang Ansor akan merasa, oh kami orang asli, ini orang pendatang. Sampai sekarang kan begitu ya. Sorry, itu masalah tersendiri. Masalah tersendiri. Mereka mengatakan ini tanah air kami. Jadi pondasinya harus dibuat baik-baik oleh Rasulullah yang disepakati antara Muhajirin dan Ansor. Tentu syariat, tentu hukum yang paling baik, hukum yang datang dari syariat Allah. Yang nggak mungkin mereka mau menyelisih dari apa yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Allah a'lam. Lanjutkan ya. Jumlah mereka yang mengungsi ini tidaklah kecil. Setiap hari selalu bertambah. Setiap dari mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya telah diizinkan untuk berhijrah. Seperti diketahui bahwa kota Madinah tidak memiliki kekayaan yang berlimpah, sehingga dengan adanya kondisi itu membuat neraca ekonomi mereka terguncang. Dalam saat-saat genting seperti ini, rupanya kekuatan musuh Islam telah pula melakukan semi embargo ekonomi, sehingga karenanya berkuranglah pasokan barang-barang dari luar dan kondisi pun semakin kritis. Beliau ingin menjelaskan bahwa ketika orang-orang musyrik mengetahui bahwa kaum muslimin ini sudah mulai berkumpul di kota Madinah, mereka memandang ada potensi besar bahwa ini Nabi akan mengkonsolidasi kaum muslimin, membuat sebuah negara dan pasukan yang besar. Maka jalan yang dibuat oleh mereka, Madinah ini bukan negara kaya. Mayoritas masyarakatnya berpenghasilan dari apa? Bercocok tanam dan berternak. Ya, ini apa namanya itu? Kurma maksudnya. Buah kurma dan berternak kambing. Adapun seperti pakaian, kemudian minyak samin dan sebagainya, mereka membeli di tempat lain atau pedagang luar yang datang sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah. Dan makanya jalan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, mereka membuat sekutu, maka dikenal dengan Al-Ahzab. Mencari sekutu-sekutu, menghubungi Romawi, menghubungi Syam, mereka mencari sekutu supaya jangan masuk ke kota Madinah kecuali melalui orang-orang yang berasal dari Mekah. Begitu cara mereka. Sehingga kalau toh mereka nanti mau menjual barang ke kota Madinah, itu dijual dengan harga yang sangat tinggi sehingga tidak mungkin membeli kecuali si kaya. Sementara orang kaya muslim masih sedikit. Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya, sedikit jumlah mereka, belum banyak. Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah dalam keadaan fakir, gak punya harta. Dia buat embargo. Dan mereka menjalin hubungan dengan Yahudi. Yahudi mempraktekkan riba. Dan mereka menyetujui persetujuan dengan Quraisy. Maka kaum muslimin ketika berada di kota Madinah itu bukan semakin banyak hartanya secara zahirnya, tapi itulah ujian Allah. Inna ma'al usri yusra. Lanjutkan saudaraku. Kedua, adapun kelompok kedua yaitu orang-orang musyrikin yang merupakan jantung kabilah-kabilah Madinah. Akan tetapi mereka tidak dapat berkuasa atas kaum muslimin. Di antara mereka ini ada yang masih diliputi keraguan dan rasa bimbang untuk meninggalkan agama nenek moyangnya, akan tetapi tidak menyimpan rasa permusuhan dan makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Kenapa begitu? Karena pada asalnya yang masuk Islam ketika itu orang-orang Ansor pembesar-pembesarnya. Pembesar-pembesar Quraisy dan dari kabilah-kabilah mereka, tokoh-tokohnya. Dan sifat orang Ansor itu lemah lembut pada asalnya. Kemudian lebih ilmiah. Kenapa lebih ilmiah? Kata para ahli sejarah, karena kedekatan orang-orang musyrikin ketika itu dengan golongan yang ketiga, Yahudi. Yahudi itu ahlul kitab. Dan ahlul kitab dianggap orang berilmu. Cuman kekeliruannya ahlul kitab enggan mengamalkan ilmunya, dibandingkan dengan sifat dengki. Nah, sementara orang-orang Ansor itu suka dengan ilmu. Maka banyak di antara orang Ansor itu mempelajari ilmu dari orang-orang
Yahudi pada masa lalunya, belajar dari kitab dari kitab yang benar maksudnya. Sebelum mereka mendengar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini masih bimbang. Jadi mereka ini punya timbangan ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang ada di mana? Mekah ketika itu jauh mereka dari ahli ilmu, tapi mereka sebagiannya dekat dengan ahli ibadah. Makanya kebanyakan di kota Mekah atau yang dekat-dekat Mekah itu yang tinggal adalah orang-orang apa? Nasrani, orang bin Naufal misalnya dan semisal daripada itu. Makanya mereka lebih mendahulukan perasaan mereka, sehingga mereka ini jahil. Sedangkan yang ada di Madinah orang-orang musyrikinnya mereka juga jahil, tapi mereka lebih dekat dengan apa? Ilmu. Sehingga mau menerima Islam itu berpikir tidak dengan kekerasan dia menolak mereka, tapi mereka berpikir dan kenyataan menunjukkan begitu. Dan Allah telah persiapkan kebanyakan orang-orang yang ada di kota Madinah akhirnya memeluk Islam karena ilmu. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah berikan hidayah kepada mereka. Nah, lanjutnya. Di antara mereka ada pula yang menyimpan rasa dendam dan permusuhan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin, akan tetapi tidak mampu melawan mereka. Bahkan mereka terpaksa menampakkan rasa cinta dan ketulusan mengingat kondisi yang mereka hadapi. Mengapa mereka membenci Rasulullah? Kenapa ya Pak? Karena sebelum Rasulullah datang, orang ini ditokohkan. Ini hati-hati, ini penyakit. Dia ditokohkan dan dia hampir saja diangkat oleh seluruh kabilah yang ada di Madinah ketika itu. Hampir seluruh kabilah Madinah sepakat orang ini harus jadi pemimpin mereka. Keputusan di tangan orang ini. Siapa orang ini, Fadilah? Ada yang tahu? Tokoh munafik. Siapa? Ibnu Ubay ibnu Salul. Abdullah ibnu Ubay ibnu tokoh munafik. Dia dikenal santun di mata masyarakatnya, suka memberi, tapi demi Allah dia menyimpan kebencian. Ketika sosok Rasulullah datang bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman, mulai pamor orang ini terabaikan. Sebab Rasulullah itu tidak sama dengannya. Kalau orang ini memberi, dia mengharapkan sesuatu dan tampak itu. Dia dipuji, dia suka. Kalau Rasulullah tidak. Sampai ada salah seorang Ansor, sebelumnya dia orang yang belum masuk Islam, dia datang kepada Nabi masuk Islam setelah apa? Setelah dia mendapatkan 2 lembah, dalam hadis yang lainnya 1 lembah kambing. Nabi itu memberi dia kambing sampai 1 lembah. Lalu dia pergi kepada kabilahnya dan dia berkata, masuklah Islam. Sesungguhnya Muhammad itu seorang Nabi yang tidak pernah takut miskin. Dia beri aku 1 lembah. Langsung orang datang kepadanya. Dan Nabi tidak butuh pujian. Dan Nabi ketika memberi bukan dalam keadaan Nabi kaya raya. Ini catat dengan penting. Rasulullah ketika memberikan itu tidak dalam keadaan kaya raya. Rasulullah adalah orang yang ketika tidur, bangun dari tidurnya, menempel bekas tempat tidurnya di pipinya. Dan Rasulullah pernah mengikat perutnya dengan sebuah tali yang terisi dengan batu selama 3 hari. Selama 3 hari. Makanya lebih dicintai oleh mereka dibandingkan dengan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul tiap kali memberi dia mengharapkan sanjungan. Dia mengharapkan pujian. Maka begitu Rasul membuat masjid, dia bikin masjid tandingan. Namanya masjid apa? Disebut oleh Nabi dengan masjid apa? Dirar. Dia bikin tandingan. Bahwa dia tidak bersedekah, dia bersedekah, tapi dia mengharapkan pujian. Adapun Rasulullah tidak demikian. Nah, ini tantangan ini Khadir. Jadi dan masyarakat yang begini kecil, cuman kata para ulama disebutkan dalam sejarah, yang kecil ini yang jadi masalah. Limada? Kenapa begitu? Karena orang tersebut dia walakinna lam yakun yubtil adawa wal kaidu diddul Islam wal muslimin wa lam tabdi alaihim maddatu tawila. Yani mereka tidak menampakkan kebencian, itu yang jadi masalah. Justru yang ditampakkan mereka suka dengan apa? Islam. Maka disebut dengan golongan apa, Ikhwan? Munafikin. Wassallallahu taala assalamu alaikum. Sudah masuk waktu? Ya? Belum? Baik, kita cukupkan sampai di sini alhamdulillah. Mungkin ada yang mau bertanya dan boleh di luar materi ini. Insyaallah itu kalau antum punya bukunya antum baca, nanti kita akan agak luas sedikit bahas tentang golongan Yahudi. Tentang siapa mereka dan bagaimana sepak terjang mereka di Madinah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Ikhwan?
Nah, baik, kalau tidak ada ya kita cukupkan saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ana sarankan kepada antum cari literatur tentang ini. Ada buku terjemahnya namanya Ar-Rahiqul Maktum seperti yang dipegang oleh beliau, dan juga buku sebelumnya, buku tentang Al-Fusul min Siratir Rasul yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, diringkas oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah taala. Itu buku panduan yang baik untuk mempelajari sejarah di awal mula belajar sejarah. Saya anjurkan jadikan literatur biar anak-anak kita juga bisa membaca. Saya rasa demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.